Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari Prodi Kebidanan tingkat 1. Di sini dan di video kali ini saya akan buat video tentang gangguan psikologis pada masa menopause. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Bidan Widya. Ibu siapa? Anissa. Dari mana, Bu? Dari desa. Ya. Ibu berapa? 18 tahun. Oh ya, saya datang Ibu ke sini. Kenapa ya, Bu? Kedatangan saya di sini untuk konsultasi dengan Ibu tentang gangguan psikologis pada masa menopause. Pada masa menopause, saya jelaskan dulu ya, Bu. Menopause merupakan sebuah kata yang mempunyai banyak arti yang terdiri dari kata men dan pos yang berasal dari bahasa Yunani. Menopause ini merupakan suatu akhir proses biologis dari siklus menstruasi yang terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen yang dihasilkan ovarium atau indung telur. Menopause biasanya mulai pada umur yang berbeda, umumnya adalah sekitar umur 50 tahun, meskipun ada sedikit wanita yang memulai menopause pada umur 30-an. Jadi di sini ada 3 periode pada masa menopause. Yang pertama yaitu klimakterium. Klimakterium yaitu masa peralihan antara masa reproduksi dan masa semium. Biasanya masa ini disebut juga dengan pramenopause. Antara usia 40 tahun ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan relatif banyak. Lalu yang kedua yaitu menopause atau yaitu saat haid terakhir atau berhentinya menstruasi. Dan bila sesudah menopause disebut pasca menopause bila telah mengalami menopause 12 bulan sampai menuju ke semium, umumnya terjadi pada usia 50-an. Yang ketiga yaitu semium. Periode pasca menopause yaitu ketika individu telah mampu menyesuaikan dengan kondisinya sehingga tidak mengalami gangguan fisik antara usia 65 tahun. Kemudian tahap dalam menopause itu dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu pramenopause. Pramenopause dimulai pada usia 40 tahun pada masa klimakterium. Gejala yang timbul pada fase pramenopause antara lain siklus haid yang tidak teratur, perdarahan haid yang panjang, jumlah darah yang banyak, serta nyeri haid. Kemudian yang kedua, perimenopause, yaitu masa peralihan antara masa pramenopause dan masa menopause. Gejala-gejala yang timbul pada fase perimenopause antara lain siklus haid yang tidak teratur dan siklus haid yang panjang. Yang ketiga yaitu menopause. Haid dialami terakhir akibatnya menurun fungsi estrogen dalam tubuh. Keluhan yang timbul pada menopause antara lain keringat malam hari, mudah marah, sulit tidur, siklus haid tidak teratur, gangguan fungsi seksual, kekeringan vagina, perubahan pada indera perasa, gelisah, dan lain sebagainya. Baiklah Bu, tadi penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Bu. Begini, perubahan pada menopause itu bagaimana ya? Perubahan pada menopause itu menyangkut perubahan organ reproduksi, perubahan hormon, perubahan fisik maupun perubahan psikologis.
Seseorang yang berada pada masa menopause harus siap menjalani masa ini karena masa menopause adalah masa peralihan yang biasanya seseorang mengalami masalah pada masa transisi ini. Kemudian gangguan psikologis. Saya ulang ibu, gangguan pada psikologis saat masa menopause yaitu yang pertama depresi menstrual, yaitu keadaan yang pernah timbul pada masa adolescence yang kemudian hilang dengan sendirinya selama periode reproduktif atau menjadi ibu dan timbul lagi pada usia klimakteris. Pada masa ini, wanita tidak haid lagi. Rasa depresif selalu timbul dengan interval waktu tidak tetap dan selalu tiba bersamaan dengan siklus haid. Depresi merupakan kepedihan hati dan kekecewaan bahwa wanita yang bersangkutan kurang sempurna yang disebabkan oleh berhentinya fungsi reproduksi dan haid itu. Kemudian yang kedua yaitu masturbasi klitoris. Pada masa ini, seksualitas seorang wanita menjadi hangat dan ia menjadi sensitif seperti pada saat ibu masih menginjak usia remaja. Akan tetapi, ada sebagian wanita pada masa ini mereka menjadi beku, dingin secara seksual. Ada kalanya pada wanita menopause timbul semacam seksual yang luar biasa hangat lagi dan ia sensitif sehingga wanita tersebut melakukan masturbasi klitoris atau unani kelentid. Kemudian yang ketiga, ide delirius, yaitu ide yang berisikan kegilaan, nafsu petualangan. Jika pada usia pubertas sudah pernah muncul predisposisi psikosomatis dan gejala psikis histeris, nafsu petualangan dan gejala lainnya, maka pada usia klimakteris ini predisposisi dan gejala abnormal tadi akan muncul kembali. Biasanya gejala tersebut berisikan ide delirius atau ide kegilaan yang ibu alami. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas hipomanis semu. Gangguan ini ditandai dengan seolah-olah wanita merasakan vitalitas hidupnya bertambah. Maksudnya makin bertambah cara misalnya ibu ingin dalam tanda kutip ibu menambah nafsu dalam seksualitas. Kemudian yang kedua yaitu merasa muda bagaikan gadis remaja. Yang ketiga meyakinkan diri sendiri bahwa ia berambisi dan mampu memulai kehidupan dari awal. Kemudian yang kelima yaitu infantil, yaitu sifat kekanakan yang mulai timbul pada saat menopause setelah pubertas kedua. Saat menopause muncul kembali ingatan masa kecil, keceriaan, harapan, permainan, lepas, gembira, asyik, dan masih banyak suasana yang menyertai lainnya. Pada masa ini, keinginan selalu ingin terpenuhi lainnya seperti anak-anak. Yang keenam yaitu insomnia, adalah kesukaran dalam memulai tidur, tingkat hormon, masalah kesehatan, gaya hidup, dan ketegangan situasional semua berperan dalam hal ini. Setelah usia 40 atau 45 tahun, ibu mengalami kesulitan untuk bisa tidur atau tetap tidur dalam keadaan nyenyak. Insomnia ini disebabkan karena penurunan kadar hormon, kemerahan, dan berkeringnya di malam hari, depresi dan kecemasan yang ibu alami, kesulitan bernapas, masalah tiroid, sakit, dan lain sebagainya, dan penggunaan kafein serta alkohol yang berlebihan. Misalnya ibu mengonsumsi kopi yang berlebihan dalam seharinya. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan konsep diri. Di dalam gangguan konsep diri ada 5 tanda individu yang memiliki konsep diri negatif. Yang pertama yaitu ia peka terhadap kritik,
Orang ini sangat tidak tahan dengan kritik yang diterimanya, mudah marah dan naik pitam. Yang kedua yaitu responsif terhadap pujian dan antusias juga menerima pujian dari orang lain. Yang ketiga memiliki sifat kritis terhadap orang lain, selalu mengeluh, mencela, dan merendahkan orang lain, dan tidak mampu mengungkapkan kelebihan orang lain. Yang keempat, cenderung tidak disenangi orang lain, merasa tidak diperhatikan, bereaksi kepada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak mendapatkan keakraban persahabatan dari orang lain. Yang kelima itu bersikap pesimis terhadap kompetisi, seperti ia enggan bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Konsep diri negatif ini akan cenderung membuat individu bersikap tidak efektif. Ia akan terlihat dari kemampuan interpersonal dan penguasaan lingkungan dalam masyarakat. Baik Ibu, tadi yang baru saya jelaskan yaitu gangguan psikologis pada masa menopause. Apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin Ibu tanyakan lagi Ibu? Ada. Cara mengatasi pada gangguan menopause itu bagaimana ya Bu? Kalau cara mengatasi yaitu yang pertama gangguan depresi menstrual, yaitu dengan cara memberikan konseling khusus. Berhentinya haid adalah hal yang fisiologis dan akan dialami oleh semua wanita. Yang kedua yaitu memberikan nasihat agar wanita tersebut mau dan menerima siklusnya. Yang ketiga, memberikan nasihat agar dapat menerima keadaannya dan melapang dada. Yang keempat, memberikan informasi agar selalu mengkomunikasikan setiap masalah atau perubahan yang terjadi pada suaminya. Yang kedua yaitu cara mengatasi gangguan masturbasi klitoris. Yang pertama yaitu memberi nasihat untuk memenuhi kebutuhan seks secara sehat, memberikan nasihat untuk konsultasi ke ahli kebidanan untuk mendapat terapi. Yang ketiga, memberikan konseling bahwa wanita menopause bisa melakukan hubungan seks. Tiga, yaitu cara mengatasi gangguan psikologis ide delirius atau ide kegilaan. Yang pertama yaitu memberikan nasihat agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua yaitu memberikan nasihat mengembangkan pikiran-pikiran atau ide yang positif dalam kehidupannya dari ide-ide yang negatif. Yang keempat yaitu aktivitas hipomenisme. Cara mengatasinya yaitu memberi nasihat agar aktivitas yang dilakukan dapat mengarah ke hal-hal yang positif. Contohnya berolahraga, menghadiri ceramah, dan mengisi dengan kegiatan yang memperdalam kebudayaan atau bahkan misalnya melukis, menyanyi atau yang lain yang lebih menyanyi. Yang kedua yaitu mengisi kegiatan dengan memperdalam kebudayaan atau bakat. Tadi yang Ibu tanyakan kan cara mengatasi yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan kembali Bu? Sedikit pertanyaan lagi. Apa sih tanda-tanda pada gangguan menopause itu? Kalau tanda-tandanya yaitu yang pertama ketidakteraturan siklus haid. Di sini siklus perdarahan yang keluar dari vagina tidak teratur. Perdarahan seperti ini terjadi terutama di awal menopause. Perdarahan akan terjadi dalam rentang waktu beberapa bulan yang kemudian akan berhenti dan tidak akan merasakan haid kembali. Yang kedua yaitu gejolak rasa panas atau hot flash. Ini gejala klasik yang sekaligus menjadikan para wanita ketika mengalami menopause mendapatkan perawatan. Pada saat memasuki menopause, wanita akan mengalami rasa panas yang menyebar dari wajah, menyebar ke seluruh tubuh. Rasa panas ini terutama terjadi pada dada, wajah, dan kepala ibu. Rasa panas ini sering diikuti timbulnya warna kemerahan pada kulit dan berkeringat. Rasa ini sering terjadi selama 30 detik sampai dengan beberapa menit. Hal ini disebabkan karena hipotalamus dan terkait dengan pelepasan hormon LH. Kemudian juga disebabkan adanya fluktuasi hormon estrogen. Seperti diketahui, pada masa menopause kadar hormon estrogen dalam darah menurun drastis sehingga mempengaruhi fungsi tubuh.
bulan. Yang ketiga itu keluar keringat di malam hari. Keluar keringat di malam hari disebabkan karena hot flush. Semua wanita akan mengalami arus panas tinggi. Arus panas mungkin sangat ringan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh orang lain. Mungkin hanya terasa seolah-olah suhu meningkat secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kemerahan disertai keringat yang mengucur di seluruh tubuh Anda. Kemudian yang keempat, kekeringan vagina. Gejala pada vagina muncul akibat perubahan yang terjadi pada lapisan dinding vagina. Vagina menjadi kering dan kurang elastis disebabkan karena penurunan kadar estrogen. Tidak hanya itu, juga muncul rasa gatal pada vagina. Yang lebih parah lagi adalah rasa sakit saat berhubungan seksual dikarenakan perubahan pada vagina. Maka wanita menopause biasanya rentan terhadap infeksi vagina. Jika ibu ingin lebih jelas lagi, ibu bisa lihat di buku tentang cara mengatasi gangguan pada menopause. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan kepada ibu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Jika ibu ingin berkonsultasi lagi, jangan lupa untuk